Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali bertemu di pagi hari yang indah ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita berikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami hingga pada hari ini. Di pagi hari yang cerah ini, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami kembali akan menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah pelita bagi terang kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, renungan buat kita pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Di bahasa Batak Toba dikatakan, Au si jadi hatiuron, doho si topa haholomon. Si bahen hadamion, doho si topa hamaguan. Au do Jahoba, si bahen saluhutnai. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pernahkah Anda ditolong oleh orang yang Anda tidak kenal? Ada orang asing yang tidak kita kenal datang
menawarkan bantuan atau pertolongan kepada kita. Sehingga kita bebas, sehingga Anda bebas dari masalah atau luput dari maut. Terkadang bisa kita jumpai hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita ini. Terkadang dalam kehidupan kita ini banyak hal yang mengejutkan dan yang tidak masuk akal. Selalu saja ada orang yang mungkin tidak masuk dalam hitungan kita, tapi dia bisa hadir, memberi pertolongan. Dia bisa hadir berbuat baik, menolong, bahkan menyelamatkan hidup ini dari berbagai kesulitan dan berbagai tantangan yang kita alami. Jemaat Tuhan, hal yang sama terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Allah selalu berkehendak baik untuk menyelamatkan mereka sebagai umat pilihan Tuhan dengan banyak cara. Dan melalui orang lain yang tidak terduga sama sekali dalam hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Saudara yang terkasih, penyelamatan Allah kepada umatnya yang sedang dalam pembuangan di Babel itu diwujudkan melalui Raja Kores. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah memilih Raja Kores, bukan pemimpin Israel? Jawabannya adalah karena ada relasi yang terganggu antara bangsa itu dengan Tuhan Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Baik itu pemimpin maupun umat Israel tidak mampu mendengar suara Tuhan. Mereka keras kepala. Mereka tidak rendah hati. Tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Mereka merasa diri paling benar. Karena itu mereka tidak bisa salah dan mereka tidak mau disalahkan. Inilah karakter dan sifat dari bangsa itu. Lebih parahnya lagi adalah bahwa mereka menyembah berhala dan menyakiti hati Tuhan dengan ibadah mereka yang munafik. Saudaraku yang terkasih, dalam cinta kasih Tuhan itu kekal adanya. Allah menghukum bangsa Israel karena kasih Allah, agar mereka tidak binasa oleh dosa dan pelanggaran. Itu sebabnya dengan kasih-Nya yang kekal, Allah mau menyelamatkan umat-Nya itu. Dan untuk tujuan penyelamatan umat-Nya itu, Allah memakai Raja Kores. Melalui Raja Kores, jemaat Tuhan, Tuhan akan menundukkan bangsa-bangsa lain di hadapan bangsa Israel. Melalui Kores, Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar. Sejarah membuktikan bahwa Kores berhasil mendirikan kerajaan Persia. Kores merebut Babel dan membiarkan orang Israel pulang ke negeri mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang paling menariknya adalah Kores itu adalah seorang raja yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah Israel.
Tidak ada kebaikan dalam diri Kores yang menjadi dasar Allah untuk memanggil dan mengurapi dia. Tetapi Allah memakai Kores untuk tujuan yang hendak Allah capai dengan umatnya. Saudaraku, Allah kita itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah berjanji akan mengasihi bangsa Israel selaku umat pilihan Tuhan. Dan melalui Kores, Allah bekerja dalam sejarah penyelamatan hidup Israel sebagai umat pilihan Allah. Maka dari itu tindakan Allah yang mengasihi dan menyelamatkan Israel melalui Raja Kores hendak membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah lain di dunia ini. Ya, Tuhan berdaulat atas hidup dan masa depan manusia dalam segala hal. Baik itu untung, baik itu mujur maupun malang. Allah berdaulat juga atas alam semesta ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah kita, Allah yang mempunyai otoritas yang mutlak untuk memakai siapa saja dalam pemulihan relasi umatnya. Allah dapat bekerja dan dapat melakukan hal-hal yang baik melalui orang-orang yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah untuk mendatangkan tujuan-tujuan yang baik bagi umat pilihannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejarah hidup kita dan masa depan kita sebagai orang percaya itu diatur dan bergerak sesuai dengan cara, maksud, dan tujuan Allah sendiri. Ya, sesungguhnya Allah itu berkuasa penuh atas sejarah kehidupan kita manusia. Bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang berkuasa atas kehidupan ini selain daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadikannya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap yakin dan percaya kuasa Tuhan, cara Tuhan, kehendak Tuhan, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita ini. Biarlah Tuhan yang mengatur seluruhnya. Biarlah Tuhan yang menentukan bagi kita. Karena segala rencana yang baik itu akan diberikan kepada kita, umat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menciptakan segala-galanya dalam kehidupan kita ini. Terpujilah Tuhan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Karena Tuhan Allah lah yang menjadikan semuanya itu. Terpujilah Tuhan kita di atas dari segala-galanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, Allah Pencipta semesta langit dan bumi, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kami. Rancangan yang indah dan rancangan yang terbaik selalu Tuhan nyatakan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap berjalan teguh di jalan Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, dimanapun kami, apapun aktivitas kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Berkati seluruh umat Tuhan
dimanapun mereka berada yang menyaksikan acara ini, berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Jauhkan segala sakit penyakit, godaan-godaan duniawi ini yang bisa menjatuhkan iman kami, agar kami semakin teguh berdiri di jalan Tuhan. Terpuji Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita kembali bernyanyi bagi Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita selamanya. Amin. Shalom, salam dari kota Surabaya.